Rasul SAW mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wa alihi wa saddi lisani wa hadi qalbi bi haqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya haddar qair batin nabi nur. Allahumma arzuqna bi rahman nabiyyin wa hudda mursalin wa rahman malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bi taqwa jamna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Nawayna ta'allum wa ta'lim al fadat al sifadat al tadhakkur al tadhkira wan naf'a wal intifa' wal hafala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wa dilala ala al khair wa ibtigha wa jalali wa maradati qurbi wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Qala Syekh Salim bin Jubair al-Hadrami rahimahullah rahmatal abrar radhiyallahu anhu arda fi kitab Safinatun Najah syarhuna li rajul sataman muwasyatir rahimahullah rahmatal abrar wa radhiyallahu anhu arda. Nafa'ana bihi ma bi 'ilmihi wa bi 'ilmi ba'da sa'in fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, nasyukurullah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana di kesempatan kali ini kembali kita dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Masjid Al-Ikhlas. Jangan lupa kita niat i'tikaf selama di dalam masjid dengan niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat i'tikaf di dalam masjid ini selama aku berada di dalamnya karena Allah ta'ala. Melanjutkan daripada majelis ilmu di dalam kajian ilmu fikih mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah rahmatal abrar radhiyallahu anhu warda, di dalam pembacaan kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Jubair al-Hadrami rahimahullah rahmatal abrar wa radhiyallahu anhu warda. Adapun di kesempatan kali ini masih pembahasan daripada muqaddimah kitab, pendahuluan atau kata pengantar daripada muallif atau pengarang kitab. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita akan bahas alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini baru masih pendahuluan kata pengantar, belum masuk daripada inti pembahasan yaitu fikih. Ini fikih ibadah dalam kitab Safinatun Najah. Masih kata pengantar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahatan huwa thana'u bil lisan al jamil ikhtiyari wa arfan fa an yumbi an tanzim an ta'zim al mun'im min haitsu kana mun'im ala hamid aw ghairihi. Ini alhamdulillah arti secara garis besarnya adalah pujian. Tapi arti secara bahasa berbeda dengan secara uruf pengetahuan. Adapun asyukur itu berbeda dengan alhamdu. Nah, alhamdu sama-sama pujian ya, tapi asyukur lebih luas bentuk daripada pujian itu sendiri. Nah, adapun alhamdu itu artinya secara bahasa yaitu pujian dengan lisan dalam pujian yang baik dan keinginan sendiri. Kita memuji dengan lisan kita, alhamdulillah ya. Nah, ini pujian sendiri dengan cara lisan dalam pujian yang baik. Secara uruf pengetahuan artinya fi'lun yanbi'u an ta'dhimil mun'im min haitsu kana min iman ala hamid aw ghairihi, yaitu fi'lun satu perbuatan atau satu fi'il, yaitu pelaksanaan, yunbi'u yang mengabarkan an ta'dhimil mun'im di dalam apa? Ta'zim, pengagungan kepada sang pemberi nikmat. Ya, ta'zim kepada pengagungan kepada sang pemberi nikmat.
Min haitsu kanu iman, karena sebab sudah memberi nikmat. Min haitsu kanu iman, karena sudah memberi nikmat alal hamid au ghairihi, baik buat orang yang memuji ataupun selain orang yang memuji. Nah ini ikhwan rahimakumullah, arti alhamdulillah secara uruf seperti itu. Jadi pelaksanaan atau perbuatan di dalam pengagungan sang pemberi nikmat, yaitu pengagungan kepada Allah. Pengagungan kepada Allah. Jadi kalau orang bilang alhamdulillah, sebetulnya pengagungan kepada Allah karena sudah memberi nikmat buat dia atau buat orang lain. Syukur secara lugatan juga seperti itu. Adapun syukur secara urfan, secara pengetahuan, apa syukur secara pengetahuan? Yaitu sarful abdi jami'a ma an'ama Allah bihi alaihi fi ma khuliqa li ajlihi. Pelaksanaan terhadap nikmat yang Allah berikan kepada hamba tersebut dia gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya syukur terbagi menjadi tiga. Syukur terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada kalanya asyukur bil janan, syukur dengan hati. Di dalam hati kita meyakini bahwasanya ini semua adalah dari Allah, milik Allah, dan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Jadi adanya kita di sini, nikmat yang melekat sama kita yang tidak melekat, ada masjid ini, ada kendaraan, ada pakaian, ada bisa juga bernafas, juga bisa melihat, mendengar, ini semua dari Allah. Yakin kita, harus diyakini. Ini syukur dengan hati, yakin bahwasanya ini dari Allah dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT nanti, ya. Kemudian yang kedua, ada kalanya asyukur bil lisan, syukur dengan ucapan seperti ucapan kita alhamdulillah. Jadi kalau kita lagi bilang alhamdulillah, 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 itu langsung renungin, sambil renungin. Kalau bilang alhamdulillah sambil renungin. Alhamdulillah, 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 sambil direnungkan, ya Allah, ini semua nikmat dari Engkau ya Allah. Nggak ada apa kontribusinya kita buat nikmat Allah, enggak. Ente punya kontribusi ilmunya siapa? Ilmunya Allah. Ente punya kontribusi apa? Ente punya kekuatan Allah siapa? Allah. Ya. Ente punya hartanya siapa? Hartanya Allah. Ya. Jadi bentuk ente ikut kesertanya di situ apa? Nggak ada. Ya. Oh, saya berikhtiar, saya bisa begawe begini sampai punya harta. Yang menyebabkan ente bisa begawe, ente bisa kerja, ente bisa berikhtiar, ente bisa berusaha, siapa yang ngasih? Allah semuanya. Allah. Ya. Jadi jangan sampai sombong akan nikmat. Ini kadang orang masya Allah sombong, angkuh, dia punya nikmat. Ya, dia punya harta, bakhil, pelit, nggak mau bantu yang lain. Ya. Nggak mau dekat sama yang lain. Dia punya jabatan, masya Allah, zalim sama orang. Ya, nah ini artinya tidak syukur daripada nikmat. Dia tidak meyakini bahwasanya ini dari Allah SWT. Ya, nah ini seperti itu ikhwan rahimakumullah. Ini bentuk syukur secara lisan. Jadi kalau kita lagi tasbihan, lagi zikir, ya lagi tahmid, sering-sering ingetin alhamdulillah, 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 renungkan semua nikmat. Semuanya ya Allah, dari zaman kita bangun tidur, dari waktu kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, ya Allah berapa nikmat itu. Siapa yang jagain kita 24 jam, masya Allah. Nanti sampai tasbihan, sampai baca itu, sambil memuji kepada Allah. Jadi kena, bukan kosong ya, alhamdulillah, 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 pikirannya kosong, enggak, tapi dipikirkan. Nah itu di dalam kitab Risalah Mu'awana, dalam kitab Nasrud Diniyah, itu dijelaskan dari Imam Al-Haddad. Bagaimana kalau kita lagi zikir, ya, bagaimana kalau kita lagi tasbih, bagaimana kalau kita lagi takbir, ya, apa yang kita renungkan. Nah, ini ikhwan rahimakumullah, ya, seperti itu. Nah kemudian yang ketiga asyukur bil arkan, syukur dengan perbuatan. Apa syukur dengan perbuatan? Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk tugas kita diciptakan. Kita tugas diciptakan ngapain? Beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
beribadah kepada Allah. Terus gimana kita bisa beribadah? Bisa, yang mubah pun bisa jadi nilai ibadah. Dengan apa? Niatin yang baik. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas masalah niat ya. Niat-niat yang baik. Niat engkau ngapain nih kemarin nih? Majelis ta'lim, ngapain majelis ta'lim? Oh, saya pengen belajar ilmu agama, saya memperdalam ilmu agama. Ya, karena sesuatu yang afdal untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT di antaranya melalui ilmu agama. Ini wasilahnya. Ya, wasilahnya. Kalau pengen dapat kebaikan yang banyak, maka engkau jadi orang alim atau belajar kepada orang alim. Oh, ini riwayat-riwayatnya banyak. Sahabat Abu Darda menjelaskan, siapa lagi? Ya, kalau ada yang lebih baik daripada seorang alim, ya, maka Nabi sudah nyuruh seperti itu. Tapi Nabi nyuruh apa? Di dalam satu riwayat, kun aliman. Di riwayat yang lain, ughdu aliman. Jadilah engkau orang alim. Oh, profesi paling bagus itu. Ya, paling afdal, paling utama. Jadilah engkau orang alim. Au muta'alliman, kalau nggak bisa, jadilah engkau belajar kepada orang alim. Kita nggak bisa jadi orang alim nih, ya, tapi bisa belajar duduk nyatet yang perlu dicatat, yang perlu dihafalkan, yang perlu dipahami, ya. Kemudian ajarkan kepada keluarga kita di rumah, minimal keluarga. Balik majelis dari sini satu-satu ngomong sama istrinya, sama anaknya. Oh, tadi di majelis bapak begini, gini, dapat ini. Masya Allah, dianya alim, istrinya kemana, anak-anaknya juga alim, nggak terasa. Nah, harus, karena kewajiban sebagai suami, kepala rumah tangga, Pak ya, itu juga wajib juga mengajarkan kepada anak dan istrinya untuk masalah agama. Kalau dia nggak bisa, izinkan mereka hadir majelis taklim. Ya, bagaimana tata cara ibadah kepada Allah? Dia pengen wudhu gimana caranya? Dia pengen sholat gimana cara? Dia pengen membersihkan hati bagaimana caranya? Dia beriman kepada Allah bagaimana? Apa aja yang kewajibannya? Nah, ini ikhwan rahimakumullah. Ya, nah ini harus sebagai kepala rumah tangga, pemimpin bagi anak dan istrinya, dia harus. Karena semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT nanti di hadapan Allah. Nah, ini. Kemudian ikhwan rahimakumullah. Jadi pelaksanaan semua nikmat itu bentuk untuk ibadah kepada Allah SWT. Nikmat yang kita dikasih sama Allah, yang kita gunakan untuk ibadah. Engkau punya pakaian untuk apa? Menutup aurat. Ya Allah, alhamdulillah. Engkau punya kendaraan, bisa sampai kemana? Ke majelis, ke masjid, ya, bersilaturahmi, ya. Kemudian apa lagi? Ya, bisa membantu orang yang memerlukan, nggak ada kendaraan, bisa, ya. Engkau punya apa lagi? Harta benda, bisa untuk dirimu mencari yang halal, yang nafkah yang halal. Kemudian berbelanja dengan sesuatu yang beli untuk sesuatu untuk ibadah kepada Allah SWT. Pakaiannya, sejadahnya, ya, semuanya, ya. Buat keluarga engkau kasih yang nafkah yang halal, menjadi nilai ibadah, pahala, sedekah semua. Seperti itu. Oh, kalau ada orang perlu bantuan, kita bisa bantu, kan begitu. Nah, ini bentuk syukur kepada Allah. Ya, bentuk syukur. Apapun yang Allah berikan daripada nikmat, gunakan untuk taat kepada Allah. Niatkan untuk taat kepada Allah SWT. Dan seyogyanya seperti itu, seperti itu. Dan niatkan tatkala anak ini baru balik, anak baru balik, ya, niatkan saya pengen melaksanakan semua kewajiban yang Allah wajibkan kepada saya dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Saya pengen melaksanakan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Nah, dari sekarang, kalau dulunya belum niat, dari sekarang minalan. Di sisa umurnya ini niatkan seperti itu. Jadi dihitung pahala terus sama Allah SWT. Hitung pahala. Nah, ini niatul mu'min khair min amalih. Niatnya mukmin terkadang lebih bagus daripada amalnya. Amalnya nggak nyampe segitu, tapi niatnya nyampe. Insya Allah dapat pahala niat, dapat. Dengan pelan-pelan minta sama Allah, bukan sekedar hidayah ya, tapi minta taufik. Ya, taufik dan hidayah sehingga bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Apa yang diniatkan langsung bisa diwujudkan pelan-pelan. Nah, ini ikhwan rahimakumullah. Kalimat alhamdulillah kalau kita muji, ya alhamdulillah.
Dan bentuk alhamdulillah ini ada terbagi menjadi empat macam. Pujian ini terbagi menjadi empat. Ya, terbagi menjadi empat. Yang pertama hamdu qadim li qadim. Hamdu qadim li qadim. Ya, hamdu qadim li qadim. Yaitu pujian yang maha lampau kepada yang maha lampau. Maksudnya pujian Allah kepada dirinya sendiri. Contohnya seperti apa? Allah muji diri sendiri seperti apa? Ada nggak Allah muji diri sendiri? Ada nggak? Ada. Seperti apa? Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baiknya apa? Tuhan, yaitu Allah, dan sebaik-baik penolong. Nah, ini siapa? Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Ini namanya hamdu qadim li qadim. Jenisnya, macamnya yaitu hamdu qadim li qadim. Pujian Allah kepada dirinya sendiri. Kemudian yang kedua hamdu qadim li hadis. Pujian Allah kepada makhluknya, yaitu hadis itu sesuatu yang baru, yaitu makhluknya. Contohnya seperti apa? Pujian Allah kepada makhluknya. Nah, ni'mal abdu innahu awwab. Ya, ada. Contoh lagi apa? Pujian Allah kepada Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wah, ini bentuk pujian Allah kepada makhluknya. Allah yang memuji makhluknya. Nah, ini namanya hamdu qadim li hadis. Yang ketiga hamdu hadis li qadim, dibalik, hamdu hadis li qadim, pujian makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti pujian kita gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini yang namanya hamdu hadis li qadim. Ya. Kemudian apa lagi? Yang keempat hamdu hadis li hadis. Hamdu hadis li hadis, yaitu pujian sesama hamba, sesama makhluk. Seperti kita bilang ni'mar rajul Muhammad, misalkan sebaik-baik seseorang atau laki-laki adalah Muhammad. Nah, ini pujian kita sama-sama nih. Ini namanya hamdu hadis li hadis. Dan pujian ini punya 5 rukun. Punya 5 rukun. Yang pertama apa? Hamidun, itu orang yang memuji. Munsyi'ul hamd, orang yang memuji. Jadi harus ada orang yang memujinya. Nggak mungkin ada pujian kecuali pasti ada orang yang memuji. Kemudian yang kedua mahmudun, yaitu mahmud, yang dipuji. Yang dipuji. Siapa yang dipuji? Yaitu yang memberi nikmat. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mahmudun bihi, dengan apa dipujinya? Dengan lisan kita, alhamdulillah. Nah. Kemudian yang keempat mahmudun alaihi, atas apa dipuji? Karena apa dipuji? Karena sudah memberi nikmat. Nah, karena nikmat. Kemudian yang kelima sighah, yaitu lafadznya, kalimat alhamdulillah. Dijelaskan kalau pujian itu sempurna, ada sesuatu yang menggembirakan kita, bacanya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, segala puji bagi Allah yang mana dengan nikmatnya Allah SWT tatimmus shalihat, maka sempurna segala hal. Ya, kebaikan. Ini kalau ada sesuatu yang menggembirakan kita atau menyenangkan kita. Kalau ada sesuatu yang menimpa yang kurang enak, bilangnya alhamdulillah ala kulli hal. Tetap alhamdulillah, tapi ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, ini kalau sekiranya yang kurang kita senangi, ya tetap alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan ala kulli hal.
Nah ini ikhwan rahimah, ini masalah alhamdu, panjang masalah alhamdu ya. Kemarin masalah bismillah, sekarang masalah alhamdulillah. Kemudian nah ini kemudian apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb artinya penguasa, Malik, iya itu penguasa, yang memiliki, yang menguasai. Al-alamin yaitu manusia, jin serta malaikat, alam semesta ini, manusia, jin serta malaikat, yang memiliki, yang menguasai, yang mengendalikan semua manusia, jin serta malaikat. Siapa? Allah, Tuhan semesta alam. Ini belajar kita alhamdulillah, makna alhamdulillah. Kemarin makna bismillah, sekarang makna alhamdulillah. Sakti, iya, kalau orang sudah benar-benar mengerti, sakti mandraguna. Nggak perlu tuh yang ilmu-ilmu yang macam-macam ya. Apa-apa bismillah, setelahnya alhamdulillah, kan begitu. Nah ini didawamkan. Kalau sudah tahu, didawamkan, jadikan zikir. Bismillah, kalau sesuatu pengen hal-hal yang baik biar sempurna, baca bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama menyatakan 21 kali. Insyaallah lancar. Bismillahirrahmanirrahim, 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 21 kali. Jadikan zikir setiap harinya. Jadikan zikir setiap harinya. Kemudian kalau lapang dengan karunia Allah, nikmat ya, terus kemudian dikasih Allah SWT macam-macam nikmat ya, baca alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ya, kalau yang menggembirakan kita, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, kalau yang kurang senang kita, kurang pas, alhamdulillah ala kulli hal. Nah ini bisa juga apa lagi? Kalau ada orang muji, padahal kita nggak pantas dipuji begitu, aibnya kita banyak, kurangnya kita banyak, manusia biasa, wajar, banyak salah, banyak lupa. Banyak apa bilang alhamdulillahilladzi azharal jamil wa sataral qabih. Alhamdulillahilladzi azharal jamil wa sataral qabih. Segala puji bagi Allah yang nimbulin yang bagus-bagus, ditutupin yang tidak bagus. Kalau yang nggak baik di kita itu dibuka sama Allah, nggak ada yang mau dekat sama kita, nggak ada yang mau dekat sama kita. Hati kita misalkan nggak seneng apa, kok nggak bagus, dibuka sama Allah SWT di hadapan publik, nggak ada yang mau dekat sama kita. Berhubung Allah tutupin aib-aib kita, ditimbulin yang bagus-bagus sehingga orang tuh berhusnudzon kepada kita, masya Allah. Iya, maka sering-sering muji kepada Allah. Alhamdulillahilladzi azharal jamil wa sataral qabih. Nah, ini makna alhamdulillah. Di kesempatan kali ini makna alhamdulillah. Nanti kita baru masuk pembahasan apa kitab Risalatul Muawana ya. Pembahasan Risalatul Muawana. Jadi dawamin dulu, jadikan zikir. Bismillah tuh jadikan zikir setiap apa-apa, pengen melangkah, pengen masuk masjid, pengen melaksanakan hal-hal yang baik ya. Kemudian walaupun hal yang mubah juga baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Selesainya baca alhamdulillah. Itu diantara keduanya tuh jadi nilai pahala, karena dibuka dengan bismillah, ditutup dengan alhamdulillah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ini ada tinggal berapa? 2 menit atau 1 menit? Ya 1 menit lagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa. Al-Fatihah ila Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad وصولي وبرم درس من مجموعة ودور القنجون ثم الله الشيخ سالم من سبحانه حضرمي رحمه الله وصولي وبرم درس من مجموعة ودور القنجون أن الله يغفر لهم ثم إلى أرواح جميع المشهدين والسنة أولياء صالحين ثم إلى أرواح أموات البلد من عند الله إلى الله أجمعين ثم إلى أرواح والدين وليكم وماتنا وتمات المسجد عامة خصوصا من وقف هذا المسجد ومن أسس هذا المسجد ومن حضر معنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم من توشهم ورحمة المغفرة وأن الله يعطي كل سيد منا ومنكم سلام رضي الله وسلام وأن الله يفتح علينا ولكم في العارفين وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله ينصر الإسلام والمسلمين وأن الله
يجعل ممن يسر قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله يختم لنا ولكم بالإسلام في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lebih kurang mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.